Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara edukasi bersama Amarket. Rekan trader semuanya, kami selalu berkomitmen agar rekan trader setidaknya sebelum trading mempunyai sedikit ilmu. Oleh karena itu, fungsi kami memberikan edukasi buat rekan trader agar rekan trader sebelum terjun dilengkapi dengan ilmu tersebut sehingga rekan trader tidak gagal dalam trading. Oleh karena itu kami selalu memberikan edukasi buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, untuk edisi kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan lagi perbincangan kami tentang fundamental. Dan tema yang akan kami angkat kali ini rekan trader sangat luar biasa, di mana tema ini masih tetap kelanjutan dari fundamental dari edisi sebelumnya, dan tema kali ini adalah istilah penting yang sering terjadi pada berita fundamental dalam trading forex. Istilah-istilah apa aja? Ini sangat dibutuhkan buat rekan trader semuanya, karena kalau rekan trader melihat di kalender ekonomi selalu ada istilah-istilah atau selalu ada berita-berita penting, berita ekonomi penting yang selalu melandasi pergerakan pasar dan selalu memberikan petunjuk tentang bagaimana pasar akan bergerak ke depan. Berita-berita fundamental ini sangat diperlukan, sangat penting buat para trader semuanya agar rekan trader bisa mengetahui sebenarnya arah dari pergerakan pasar secara global itu maunya kemana. Dan biasanya dari berita fundamental ini kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk mengambil posisi. Tapi secara garis besar dengan adanya berita fundamental ini memberikan sebuah petunjuk tentang arah pergerakan pasar ke depan. Akan tetapi dalam berita fundamental akan selalu ada istilah-istilah rekan trader. Oleh karena itu mari kita coba lihat istilah-istilah apa aja di berita-berita fundamental yang setidaknya perlu dipahami oleh para trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita coba langsung lihat aja istilah-istilah tersebut, karena memang istilah-istilah tersebut sangat penting dan harus dipahami oleh para trader semuanya. Oke. Untuk istilah yang pertama rekan trader harus pahami adalah bagaimana itu yang sering kita dengar adalah tentang Federal Reserve atau The Fed. Nah, ini harap diketahui oleh rekan trader semuanya. Apa sebenarnya itu The Fed? Ya, kalau kita lihat rekan trader dalam rilis berita yang punya hubungan dengan dolar Amerika, The Fed ini atau Bank Sentral Amerika lah, ceritanya seperti kayak gitu ya. The Fed ini adalah lembaga yang berperan sebagai Bank Sentral Amerika Serikat. Dia seperti bank sentral pada umumnya. Jadi tugasnya The Fed ini adalah mengubah. Dia mempunyai kewenangan untuk mengubah suku bunga atau mengutak-atik semua kebijakan moneter yang berlangsung di Amerika Serikat. Ini bank sentral yang paling kuasanya paling luar biasa terbesar di dunia. Setiap pergerakan yang diucapkan, setiap pergerakan yang ditentukan oleh The Fed akan mempengaruhi arah pergerakan pasar dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, The Fed merupakan salah satu istilah yang sering kita lihat di kalender-kalender ekonomi. Istilah berikutnya adalah unemployment change atau tingkat pengangguran. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah indikator yang mengukur jumlah pengangguran, namanya juga unemployment ya. Jadi ini adalah indikator yang mengukur jumlah pengangguran suatu negara selama 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Ini merupakan data yang paling berpengaruh dalam dunia trading. Dan biasanya data pengangguran ini, terutama data pengangguran di Amerika Serikat, akan selalu menjadi patokan. Jika data pengangguran yang dikeluarkan di kalender ekonomi, ya terutama pengangguran Amerika, mengalami peningkatan, maka biasanya memberikan efek terhadap dolar Amerika akan semakin melemah, sehingga mendorong penguatan mata uang lainnya. Intinya kalau penganggurannya bertambah, dolarnya semakin melemah. Dan kalau
penganggurannya berkurang, dolarnya itu akan semakin menguat. Istilah berikutnya yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia. Ini sering juga rekan trader. Ini adalah Bank Sentral Australia, seperti kebijakan The Fed, kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia akan sangat mempengaruhi dolar Amerika. Ada juga Bank of Jepang, ya, Bank of England, ya, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Inggris. Itu adalah bank sentral dari Jepang maupun dari Inggris yang selalu memberikan atau memberi kebijakan tentang ekonomi di Jepang atau Inggris akan dikeluarkan oleh mereka. Berikutnya adalah Europe Central Bank. Europe Central Bank ini selalu dan sering, ya, data-data selalu dikeluarkan. Biasanya yang sangat mempengaruhi selain data dari The Fed, Bank Sentral Amerika, ada juga Europe Central Bank. Nah, ini adalah bank sentral dari Eropa di mana dia bertanggung jawab atas kebijakan moneter di zona Eropa yang sangat penting dalam membentuk suatu kinerja pergerakan dari mata uang euro. Istilah berikutnya yang harap dipahami oleh rekan trader, ya, selain Europe Central Bank dan selalu ada di kalender ekonomi adalah GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, PDB lah bahasa Indonesianya. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengaruh data GDP sangat krusial rekan trader karena angka dari PDB atau GDP ini akan menyatakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu negara dalam periode waktu tertentu. Cerita kasarnya, jika PDB atau GDP ini dia negatif atau menyusut, biasanya nilai tukar mata uang tersebut akan melemah. Sebaliknya, jika nilai PDB mengalami penguatan, artinya mata uang dari suatu negara tersebut akan mengalami penguatan. Misalnya GDP Indonesia melemah, ya kemungkinan besar mata uang rupiah akan melemah. Tapi kalau seumpamanya dia menguat, peluang besar mata uang dari rupiah akan mengalami penguatan. Istilah selanjutnya rekan trader adalah retail sales, ya, atau penjualan retail. Nah, indikator dari penjualan retail ini adalah parameter untuk mengetahui level pengeluaran konsumen untuk belanja barang-barang eceran. Indikator ini sangat penting karena dia mengukur seberapa aktif ekonomi negara tersebut bergerak. Cerita kasarnya, tumbuhnya penjualan retail akan mencerminkan kekuatan daya beli konsumen, kesehatan ekonomi secara keseluruhan, dan kecenderungan naiknya tingkat inflasi. Jadi rekan trader, kuatnya perekonomian akan mendorong kenaikan nilai tukar mata uang negara tersebut. Oleh karena itu data retail ini, penjualan retail ini juga sangat penting, harus dilihat dan biasanya sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada pasar. Data berikutnya adalah commodity price atau harga komoditas. Ini merupakan suatu indikator yang mengukur nilai pertumbuhan harga komoditas ekspor. Biasanya mata uang yang terpengaruh oleh data komoditas ini adalah pertama dolar Australia, dolar New Zealand, dolar Kanada. Ketiga mata uang tersebut dalam jajaran dolar komoditas, sehubungan dengan eratnya pertumbuhan ekonomi dengan ekspor komoditas tertentu. Istilah berikutnya yang harap diketahui oleh para trader semuanya adalah PMI. PMI rekan trader, ini harap diperhatikan, Purchasing Manager Index. Ini adalah indikator iklim bisnis suatu kawasan. Indeks ini terdiri dari gabungan 5 unsur: pesanan order, tingkat persediaan, produksi, pengiriman tenaga kerja. Apabila PMI ini dia di atas 50, berarti bisnis mengalami ekspansi. Sedangkan angka di bawah 50 berarti mengalami kontraksi. Indeks ini juga dapat mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas dari perindustrian. Jadi data PMI ini harap juga dipengaruhi oleh rekan trader, dilihat oleh rekan trader, karena dia ini merupakan gabungan dari data-data pesanan,
yang baru, tingkat persediaan, produksi, pengiriman, dan tenaga kerja. Nah, data berikutnya adalah non-farm payroll. Ini data yang sangat luar biasa dan sangat ditunggu-tunggu. Non-farm payroll ini selalu dikeluarkan pada minggu pertama hari Jumat, awal bulan. Ini data ini memang benar-benar dia mempengaruhi arah pergerakan pasar dan sangat ditunggu-tunggu oleh semua trader di seluruh dunia. Non-farm payroll adalah data yang menunjukkan perubahan jumlah tenaga kerja Amerika Serikat di semua sektor dengan pengecualian pegawai pemerintah, pegawai rumah tangga, pegawai yang bekerja pada organisasi atau LSM, dan kawasan sektor pertanian. Dalam hal ini rekan trader, data non-farm payroll Amerika ini merupakan data ekonomi yang paling berpengaruh di pasar forex. Dolar Amerika sangat sensitif dengan rilis data non-farm payroll apabila melahirkan pula banyak strategi dan tips bertrading jelang non-farm payroll. Intinya kalau non-farm payroll ini rekan trader, logikanya sering saya bilang apabila dia di bawah 100 artinya kemungkinan besar itu dolar Amerika agak sedikit tertahan dan lebih banyak menuju ke dovish. Tapi kalau seumpamanya dia di atas 200 ya 150 ke atas lah, 200 itu kuncinya ya. Itu kebanyakan hawkish, itu dolar Amerika akan sangat mengalami penguatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu data non-farm payroll ini memang benar-benar ditunggu karena 1 bulan sekali, dan ini memang data yang memang benar-benar ditunggu para trader dalam bertransaksi. Berikutnya rekan trader adalah unemployment atau job claims. Klaim pengangguran awal cerita kasarnya. Biasanya klaim pengangguran awal ini selalu dikeluarkan setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, selalu tiap minggu ya. Jadi klaim pengangguran awal ini adalah sebuah indikator yang menghitung jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran. Jadi data ini biasanya dirilis mingguan, sedangkan data serupa di Inggris ya biasanya dirilis itu per bulan ya, tapi kalau di Amerika biasanya dirilis mingguan dan biasanya dirilis itu tiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu biasanya seperti kayak gitu rekan trader. Data berikutnya adalah data CPI atau data tingkat inflasi. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ditulis IHK, si indeks harga konsumen. Ya. Indikator CPI ini biasa ditulis dengan indikator tingkat inflasi, di mana indikator ini mengukir persentase kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Apabila inflasi terlalu rendah atau bahkan minus, maka itu mengindikasikan kondisi ekonomi tidak sehat. Namun apabila indikasi inflasi ini naik terlalu tinggi, biasanya perlu diimbangi oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat memperkuat mata uang dari negara tersebut. Istilah berikutnya yang paling sering didengar kalau rekan trader melihat acara-acara saya selalu bilang hawkish atau dovish. Nah, ini adalah istilah yang paling sering kita dengar rekan trader. Ini maksudnya bahwa hawkish itu adalah pernyataan kebijakan moneter yang merujuk pada kecenderungan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Intinya kalau hawkish artinya bank sentral merujuk untuk menaikkan tingkat suku bunga. Sedangkan dovish adalah pernyataan dari suatu bank sentral atau kebijakan yang merujuk pada kebijakan suatu bank sentral untuk memangkas tingkat suku bunga. Biasanya dovish atau hawkish ini selalu istilah ini atau pernyataan ini selalu dikeluarkan oleh gubernur sentral bank atau biasanya juga ya pejabat-pejabat penting dari bank sentral. Ini sering dikeluarkan rekan trader. Dan terakhir rekan trader bisa lihat adalah PPI atau indeks harga produsen. Indeks ini mengukur perubahan rata-rata dari waktu ke waktu dalam harga jual yang diterima oleh produsen domestik untuk output mereka. Ini rekan trader semuanya. Secara garis besar rekan trader, ini adalah sebagian dari data-data atau istilah-istilah yang sering ada di kalender ekonomi, berita-berita fundamental yang selalu dikeluarkan setiap hari dalam waktu sebulan. Rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi
yang ada di website broker atau mungkin di website lain, misalnya investing atau FX Trade, selalu ada kalender ekonomi, dan kalender ekonomi itu akan selalu memberikan petunjuk terhadap arah pergerakan yang terjadi pada pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi edukasi kita kali ini. Semoga edisi edukasi kita tentang istilah-istilah penting yang sering kita lihat pada kalender ekonomi bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi-edisi berikutnya. Salam profit Indonesia.